Shalom, puji Tuhan untuk hari yang baru lagi. Apa kabar saudara? Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam masa-masa yang semakin sukar. Ini satu kenyataan hidup yang kita sedang jalani pada saat-saat sekarang ini. Dan memang Alkitab atau Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan suatu kehidupan tanpa badai, ya. Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan satu kehidupan tanpa persoalan. Tetapi yang Dia janjikan adalah Dia memberi kelepasan. Sebagaimana yang Dia sebutkan dalam Mazmur 34 ayat 20 itu, bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan memberi atau melepaskan mereka dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa setiap kesulitan justru menjadi satu kesempatan untuk kita melihat kebenaran firman-Nya dalam saat kita membuktikannya. Karena itu, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin kita bertekun menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Karena saudara, dunia seringkali tidak dapat memberi jalan, dan apapun tidak bisa lagi kita harapkan. Ya, kita hanya bisa menantikan Tuhan yang menjelaskan segala sesuatu dalam hidup kita dan memberikan kita hikmat bagaimana kita menjalani masa-masa yang semakin sukar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu masa sukar, keadaan yang paling buruk sekalipun, menjadi satu kesempatan untuk kita mempraktekkan bahwa firman Tuhan yang kita dengar selama ini itu adalah benar. Bahwa Tuhan dapat dipercaya. Karena apa saudara? Kita hanya dapat melawan semua tantangan, semua godaan hanya dengan kekuatan firman Tuhan. Justru dalam masa-masa sukar seringkali iblis terus membisikkan sesuatu dengan tujuan agar kita menjadi lemah, agar kita kalah oleh keadaan dan situasi. Dan memang banyak orang yang sudah menjadi undur karena situasi sulit. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita sepatutnya mengandalkan Tuhan dan terus kuat di dalam pembacaan akan firman Tuhan. Kita kuat dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada saat-saat masa sukar merupakan saat di mana kita sedang mengalami ujian iman. Sebagaimana yang disebutkan dalam bacaan kita tadi, bahwa maksud dari semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan pasti akan kita alami bila kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Keadaan yang kritis, dalam keadaan yang paling sukar, jangan sekali-sekali kita menunjukkan pengandalan hidup kita kepada manusia atau kepada sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang kita rasa bisa kita harapkan. Saudara, karena semuanya itu hanya akan mendatangkan kekecewaan. Masalah yang kita alami adalah satu sarana, satu kesempatan bagi kita untuk kita melatih kemurnian iman kita dengan menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Percayalah bahwa kita semua mengalami apa yang dikatakan oleh firman-Nya, persoalan yang tidak melebihi kekuatan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita percaya kebenaran firman-Nya yang mengatakan, apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Iya, suasana-suasana sulit menantang kita, tetapi kita dapat menjadikan itu suatu kesempatan untuk mempraktekkan akan iman kita atau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Tuhan ini merupakan penjelasan dari Petrus untuk jemaat Tuhan memahami bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan bukan tanpa maksud, tetapi maksud dari semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Sementara dalam ayat sebelumnya disebutkan bagi orang yang percaya, bagi orang yang telah memiliki iman, dikatakan kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena itu saudara, tetaplah terus dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Bagaimanapun kesulitan yang terjadi, itu tidak melebihi kekuatan kita. Tepat pada saatnya Tuhan memberikan jalan keluar dan kelepasan bagi kita. Firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini lagi. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa apapun kesulitan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Nya, Tuhan menjamin kehidupan kami, Tuhan memberikan kekuatan, memelihara kami dengan kekuatan-Nya yang ajaib. Berkati lagi hidup kami Tuhan, kesulitan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu pada saat ini, pimpinan Tuhan dari kebenaran firman-Nya, pimpinan Tuhan dari persekutuan dengan Tuhan, kiranya terus nyata bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak. Berkatilah kehidupan kami pada hari ini lagi. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Kami doakan mereka, kesulitan apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka mencari kekuatan, mencari jalan keluar di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan, permuliakanlah diri-Mu dalam kesulitan-kesulitan kami sekalipun. Permuliakanlah nama-Mu dalam setiap pengalaman iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.